Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Fatina Nabila, NIM A1B02026, kelas G, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sisi gelap Mandalika. Di balik keindahan dan kemegahan sirkuit Mandalika yang digadang-gadang sebagai arena balap internasional, ternyata menyimpan rintihan para korban sengketa tanah. Mereka hanya bisa gigit jari melihat kemewahan sirkuit yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Ternyata di balik gembar-gembor ajang bergensi berskala internasional yang bakal digelar, ada sisi gelap sirkuit Mandalika yang ternyata masih terkungkung masalah sengketa lahan. Pasalnya, banyak warga yang lahan tempat tinggalnya belum juga mendapat ganti rugi. Bahkan, korban sempat melakukan aksi protes saat kedatangan Jokowi ke KEK Mandalika. Mega proyek Mandalika dinilai menginjak-injak hak asasi manusia. Penggangguan tersebut memicu perampasan tanah masyarakat adat Sasak secara agresif dengan penggusuran paksa, mengancam pembelaan HAM serta mengusir para petani dan nelayan dari tempat tinggalnya sendiri. Sumber yang dapat dipercaya setelah menemukan bahwa penduduk setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi dan diusir secara paksa dari tanah mereka tanpa kompensasi. Terlepas dari temuan ini, LTDC belum berusaha untuk membayar kompensasi atau menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Di NTB terdapat beberapa proyek strategis nasional yang dijalankan, tetapi yang sangat fenomenal dan sangat diharapkan mampu segera mengembalikan semua kerugian yang diderita sepanjang pandemi adalah pembangunan KEK Mandalika. Dengan pembangunan sirkuit MotoGP di dalamnya, untuk bisa segera meraup keuntungan meski dalam situasi pandemi, perhelatan MotoGP perdana akan tetap diselenggarakan yang dijadwalkan pada tanggal 18 sampai 20 Maret yang lalu akan dilaksanakan di Pertamina Mandalika International Circuit yang berada di dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika Resort dan merupakan perhelatan MotoGP pertama yang akan diselenggarakan di Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, terlebih rakyat NTB, perhelatan ini adalah perhelatan penuh harapan untuk bisa menambah pundi-pundi penghasilan sebagaimana ilusi yang terus digambarkan sejak lahirnya rencana awal pembangunan KEK Mandalika ini. Harapan terbesar rakyat NTB tentunya adalah terbuka lebarnya akses kerja dan usaha di dalamnya. Sayangnya, kenyataan yang terjadi tidak demikian. Mimpi dan harapan menguap perlahan, bahkan tidak ada satupun mimpi dan janji yang terrealisasi. Untung yang diharap justru buntung yang didapatkan. Bagaimana tidak, pembangunan sirkuit dan KEK Mandalika telah mengalihkan hak asasi tanah dan permukiman ribuan rakyat di kawasan Mandalika, di mana sudah bukan rahasia lagi bahwa kawasan yang kini dijadikan sebagai KEK Mandalika sebelumnya merupakan lahan pertanian dan permukiman warga. Beberapa dipaksa tergusur dengan pemberian ganti rugi, namun masih banyak yang lainnya
sampai saat ini belum mendapatkan ganti rugi. Bahkan tidak tahu apakah akan mendapatkan ganti rugi atau tidak, meskipun Presiden Joko Widodo pada momentum USBK tahun lalu memerintahkan Menteri BUMN untuk segera menyelesaikan permasalahan ganti rugi tersebut. Namun, pemerintah itu tidak disertai dengan surat perintah tertulis sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk penyelesaian sesuai dengan yang diharapkan oleh warga korban. Selanjutnya, agar terlihat mengkoordinir kepentingan rakyat korban pengusuran, pemerintah NTB membuat Satgas Penyelesaian Konflik yang sejak dibentuk hingga saat ini belum memberikan hasil yang sesuai dengan harapan warga. Tidak sampai di situ, perhelatan MotoGP yang begitu besar tidak serta-merta memberikan dampak yang signifikan terhadap rakyat. Hanya sedikit dari kalangan kelas menengah dan pengusaha yang bisa mencicipi hasilnya. Sedangkan rakyat NTB secara menyeluruh hanya bisa menjadi penonton jika pada momentum USBK dan pramusim lalu rakyat masih bisa menonton dari spot-spot gratis. Dampak dari pembangunan KEK Mandalika tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lingkar KEK Mandalika, tetapi hampir seluruh rakyat NTB, terutama yang berada di sekitar kawasan penopang KEK Mandalika yang telah ditetapkan. Sembalun sebagai salah satu kawasan penopang KEK Mandalika sejak tahun 2018 telah diwarnai dengan perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan mati suri yang tiba-tiba bangkit kembali dan mendapatkan HGU di atas tanah yang telah mereka terlantarkan berpuluh-puluh tahun, seperti munculnya kembali PT Kosambi Victoria di Elong-Elong, Desa Bilok, Petung, Kecamatan Sembalun, PT Sembalun Kusuma Amas di Kecamatan Sembalun, khusus terkait terbitnya HGU PT Sembalun Kusuma Emas di Kecamatan Sembalun yang sejak terbitnya HGU pada bulan Maret tahun 2021 lalu terus mendapatkan penolakan dari warga petani penggarap lahan. Pasalnya, izin HGU yang diterbitkan oleh BPN dan pemerintah Lombok Timur cacat prosedural karena izin tersebut diterbitkan secara diam-diam tanpa melibatkan petani penggarap yang telah menggarap tanah tersebut selama 26 tahun. Atas dasar itulah petani Sembalun gencar melakukan penolakan atas segala aktivitas perusahaan di atas lahan masyarakat. Sejak keluarnya perusahaan, terus-menerus percobaan memasukkan aparat hukum mengintimidasi masyarakat di atas lahannya. Hal ini diikuti pula dengan upaya jalan tengah yang ditawarkan oleh Bupati dan Gubernur NTB antara petani dan perusahaan untuk membagikan ulang lahan sisa 120 hektar yang digarap masyarakat kepada 927 kepala keluarga yang akan digusur melalui skema reforma agraria. Tidak cukup sampai di situ. Sebagai upaya pecah belah yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, pemerintah Lombok Timur mendorong masyarakat agar menandatangani surat persetujuan agar tanah tersebut dibagikan dengan ancaman bahwa masyarakat yang tidak bertanda tangan tidak akan memperoleh ganti rugi sedikit pun. Pemerintah melakukan segala cara, walau dengan cara-cara yang melanggar hukum dan tidak menghargai aspirasi rakyat, agar tanah tersebut tetap dibagikan ke perusahaan. Bagi pemerintah yang berkuasa, hak hidup ribuan rakyat Sembalun yang menggantungkan hidupnya di atas tanah tersebut tidak lebih baik dibandingkan investasi perusahaan yang akan menghancurkan kehidupan rakyat. Sekian video dari saya mengenai sisi gelap sirkuit Mandalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.